welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan PPG Prajabatan Gelombang 1 dan PPG Prajabatan Gelombang 2. Jadi kali ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing bersama teman aku. Kebetulan dia itu mengikuti PPG Prajabatan Gelombang 2. Ya mungkin boleh perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan di sini aku Enis Indah. Aku adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Oke, jadi karena kita nantinya akan membahas perbedaan, otomatis ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami gitu ya. Sebagaimana kalian tahu bahwa aku peserta atau mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, nanti kita akan berdiskusi dengan Mbak Enis atau Mbak Indah. Oke, kita mungkin akan bahas dari poin-poin gitu ya. Kita bisa mulai dari pendaftaran dulu. Nah, hal yang membuat aku tertarik gitu ya untuk dibahas di pendaftaran ini karena sepertinya ini berbeda. Kalau di PPG Prajabatan Gelombang 1 itu dulu ada syarat mahasiswa atau peserta PPG Prajabatan itu tidak boleh terdaftar di Dapodik. Nah, gimana kira-kira kalau gelombang 2? Nah, untuk di gelombang kedua sama, jadi mahasiswa atau calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tidak boleh atau tidak sedang atau belum pernah terdaftar di Dapodik. Tapi selain tidak boleh dan belum pernah terdaftar di Dapodik, juga tidak boleh dan belum pernah terdaftar di Simpatika. Oke, jadi perbedaannya di situ ya. Kalau gelombang 1 dulu peserta PPG yang masih terdaftar di Simpatika atau pernah terdaftar di Simpatika itu masih boleh ya. Jadi mungkin karena gelombang 2 ini adalah hasil revisi gitu ya dari gelombang 1 atau perbaikan, jadi sudah tidak boleh kedua-duanya antara Dapodik dan Simpatika. Otomatis di gelombang 3 nanti ini yang sekarang sedang dibuka juga peraturannya sama dengan yang gelombang 2 atau yang terbaru gitu ya. Oke, kayaknya kalau di pendaftaran itu aja ya yang berbeda, karena selebihnya sama kayak persyaratan umur, kemudian linearitas prodi gitu ya, kayaknya sama semua. Perbedaannya cuma di situ. Jadi perhatikan baik-baik, kalau misalkan kalian sudah terdaftar di Dapodik atau Simpatika, maka kalian tidak bisa ya mengikuti PPG Prajabatan ini karena sesuai namanya PPG Prajabatan. Jadi sebenarnya ini dikhususkan untuk mahasiswa yang fresh graduate gitu ya, atau yang belum bekerja karena prajabatan. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas tentang tes, mekanisme tes. Jadi kalau gelombang 1 itu ada 3 tes ya. Ada administrasi, kemudian ada substantif, dan yang terakhir itu ada wawancara. Nah, kalau di gelombang 2 itu gimana? Nah, jadi untuk PPG Prajabatan Gelombang 2 juga memiliki 3 tes, yakni yang pertama adalah tes administrasi, yang kedua tes substantif atau mungkin biasa kita ketahui sebagai tes tulis, dan yang ketiga adalah tes wawancara. Jadi sama ya. Jadi sama, dan jenis soalnya setahu saya juga sama ya. Untuk tes wawancara dilaksanakan secara daring. Oke, berarti sama. Kemudian tes substantif di beberapa LPTK yang sudah dipilih. Ya, betul. Oke, jadi LPTK-nya itu LPTK yang paling dekat dan yang menyediakan tes substantif. Oke, paling dekat dengan domisili. Jadi sama saja. Jadi menurut kami di gelombang 3 bakal sama aja sih tesnya. Oke, selanjutnya misalkan nih kita sudah lolos dari 3 tes itu, yang terakhir kan tes wawancara, otomatis kita akan terdaftar sebagai peserta atau mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, nanti kuliahnya gimana sih Kak LPTK? Kalau di aku ya dulu di gelombang 1 itu kita sama sekali tidak bisa memilih LPTK yang akan kita tempati. Jadi kemarin banyak yang bertanya, gimana Kak misal di domisili aku ini nggak ada LPTK yang membuka jurusanku. Maka hematku waktu itu karena di gelombang 1 sama sekali tidak bisa memilih, kita akan diarahkan ke LPTK yang memang sudah dipilihkan dari pusat. Jadi aku benar-benar sama sekali nggak bisa memilih. Kalau di gelombang 2 gimana? Nah, untuk LPTK yang akan ditempati pada saat perkuliahan untuk PPG Prajabatan Gelombang 2 ini sebenarnya sama ya. Jadi kita akan ditempatkan di LPTK yang bisa dijadikan tempat untuk melaksanakan perkuliahan PPG Prajabatan, yang mana kampus tersebut atau LPTK tersebut paling dekat dengan domisili. Namun, dalam PPG Prajabatan Gelombang 2 ini semua mahasiswa itu bisa memilih kampus mana yang ingin mereka tempati. Jadi nanti ada kolom, semacam kolom yang berisikan list daftar LPTK. Misal kita dari Jawa Timur, provinsi Jawa Timur, jadi di sana ada daftar universitas yang ada di Jawa Timur yang bisa dijadikan tempat perkuliahan PPG Prajabatan. Nah, di sana ada 2 pilihan, jadi pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Meskipun kita memilih LPTK 2 tadi kan, apakah ada kemungkinan kita tidak diletakkan di LPTK yang sudah kita pilih?
Ada kemungkinan. Jadi teman sekelasku itu ada beberapa yang dia sudah memilih satu kampus untuk menjadi pilihan pertama, namun dia tidak ditempatkan di kampus tersebut. Malah juga ada yang mereka memilih 2 kampus, pilihan pertama dan kedua, tidak kedua dari kampus tersebut menjadi tempat mereka melaksanakan perkuliahan PPG Prajabatan. Oke, jadi mungkin pilihan LPTK dari kita itu dijadikan pertimbangan saja ya. Jadi mungkin memang kuota di LPTK tersebut sudah full, maka mungkin kita akan diarahkan ke LPTK lain yang menyediakan seperti itu. Oke, setelah itu kalau di gelombang 1 setelah kita sudah mendapatkan LPTK, ya otomatis kita akan langsung menjadi mahasiswa di sana. Memang ada pengajuan banding atau pengajuan penukaran LPTK kalau memang kita tidak bersedia di LPTK tersebut. Kalau di gelombang 2 gimana? Di PPG Prajabatan gelombang kedua itu ada semacam konfirmasi atau apakah mahasiswa bersedia untuk ditempatkan di universitas yang didapatkan. Namun ada masanya ya. Jadi misal konfirmasinya itu kalau nggak salah kurang lebih 3 hari saja. Jadi misal kalian tidak bersedia, tinggal diajukan saja pemindahannya itu kemana. Tapi misal mahasiswa PPG Prajabatan meminta dipindahkan ke satu kampus, tapi kampus tersebut tidak ada jurusan dari PPG tersebut, tetap tidak akan diterima. Jadi kita harus observasi dulu ya, mana kampus yang ada prodi kita atau yang menyediakan prodi kita sehingga kita bisa pindah ke sana. Nah, selain siapa ditempatkan di LPTK tersebut, di gelombang 2 itu juga ada konfirmasi kesediaan melaksanakan PPG Prajabatan pada periode tersebut. Nah, jadi kemarin itu ada beberapa peserta PPG Prajabatan yang menyatakan belum siap untuk melaksanakan perkuliahan karena berbagai alasan, misalkan hamil. Jadi di PPG Prajabatan gelombang 2 itu diberikan pertanyaan atau mungkin dikonfirmasi kesediaannya apakah bersedia mengikuti perkuliahan di gelombang kedua atau tidak. Jadi misalkan tidak bersedia, maka akan diletakkan ada gelombang ketiga. Menurut aku bagus banget ya kalau misal ada konfirmasi kesiapan kayak gitu. Jadi misalkan pendaftaran kita sudah merasa siap, tapi ketika sudah konfirmasi kesiapan itu, maksudnya ketika masa itu kita ada hal lain yang menghambat, mungkin kita bisa menunda ke gelombang berikutnya. Soalnya pengalaman ya, kalau di teman aku itu bahkan ada yang berhenti karena ada beberapa hal ya mungkin yang menjadi pertimbangan dia. Tapi seandainya itu di gelombang 2 mungkin dia kan bisa menunda lebih awal ya. Jadi tidak terputus secara otomatis gitu kan program PPG-nya ini. Nah, jadi peserta tersebut secara otomatis dijadikan peserta yang sudah diterima di PPG Prajabatan gelombang ketiga atau gelombang selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya anggap nih kita sudah ada di LPTK, kita sudah kuliah. Kira-kira apa ya perbedaan gelombang 1 dan gelombang 2? Jadi kalau gelombang 1 aku pernah bahas juga di video aku sebelumnya, kita mata kuliahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mata kuliah inti, kemudian ada mata kuliah selektif dan mata kuliah elektif. Kalau mata kuliah selektif ini dia itu sudah ada pilihan dari pusat, dari Kemdikbud itu sudah menyediakan. Kalau yang mata kuliah inti otomatis ini udah pasti mata kuliah wajib ya, yang harus dijalankan oleh mahasiswa PPG Prajabatan yang difasilitasi oleh LPTK tentunya. Kalau yang selektif tadi, dia itu kan ada beberapa pilihan, kampus itu boleh memilih beberapa saja. Nah kalau yang elektif itu dia itu bisa disediakan oleh kampus, tapi kalau kampus tidak memiliki mata kuliah elektif, dia itu bisa mengambil yang selektif. Nah kalau gelombang 2 gimana? Nah untuk PPG Prajabatan gelombang kedua ini juga sama, ada 3 mata kuliah, yakni mata kuliah inti, selektif, dan juga elektif. Oke, jadi secara materi di perkuliahan itu sama ya, baik gelombang 1, gelombang 2, dan kemungkinan besar di gelombang 3 nanti akan sama karena output dari PPG Prajabatan ini tentu satu ya, ingin menciptakan pendidik yang profesional tentunya. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas sistem perkuliahan. Kalau di gelombang 1 itu sistem perkuliahannya full tatap muka dari Senin sampai Jumat. Sebenarnya ini juga tergantung dari LPTK penyelenggara ya. Jadi memang ada beberapa LPTK itu yang mungkin bentrok dengan mahasiswa regulernya. Jadi biasanya jadwal memang disesuaikan dari LPTK, tapi kita memang full tatap muka selama 2 semester itu. Kalau di gelombang 2 gimana? Ya sama juga, kita di PPG Prajabatan gelombang 2 sistem perkuliahannya sama-sama offline atau tatap muka. Bahkan misal kita ada make up class, misal hari ini dosen berhalangan hadir, maka kelas pengganti atau make up classnya harus tetap dilaksanakan secara tatap muka. Namun untuk penugasan sama ya, tetap menggunakan LMS dengan alur merdeka. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya, bisa nggak sih Kak, aku sambil kerja tapi mau ikut PPG? Nah, dipertimbangkan lagi karena kita memang sistem perkuliahannya
secara full tatap muka gitu ya. Selain dilaksanakan secara tatap muka, kalau aku nih di LPTK aku itu setiap hari Senin sampai Jumat full dan dari pagi sampai sore sih biasanya. Kalau di gelombang 2 gimana? Atau tergantung LPTK ya? Ya kalau menurutku sih itu tergantung LPTK atau ketersediaan ruang kelas atau gedung di LPTK yang ditempati oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Kalau di kampusku itu mungkin pada saat awal perkuliahan itu masih bentrok dengan mahasiswa reguler atau mungkin ketersediaan ruang kelas hanya ada pada saat siang sampai sore, maka jam kuliah PPG Prajabatan itu dilaksanakan pada saat siang sampai sore. Tapi itu tetap Senin sampai Jumat? Sama, jadi perkuliahannya itu tetap Senin sampai Jumat, Sabtu kita libur. Dan Minggu tentunya? Ya pasti. Oke, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya yang nggak kalah penting karena ini juga mengambil andil besar ya di PPG Prajabatan, yaitu PPL atau praktik pengalaman lapangan. Nah, kalau aku ketika PPL, jadi teman-teman kalau di PPG Prajabatan itu kita akan ada 2 PPL. PPL 1 itu di semester 1 dan PPL 2 itu di semester 2. Nah, kalau pengalamanku kemarin di PPL 1 itu aku sifatnya in on gitu loh. Jadi misalkan 1 minggu kita kuliah di LPTK atau di kampus, 1 minggu berikutnya kita menerapkan itu di sekolah. Setelah itu kita kembali lagi ke kampus untuk mendapatkan ilmu baru gitu ya. Setelah itu baru kita kembali ke sekolah untuk menerapkannya lagi. Jadi sifatnya in on gitu. Berarti 1 minggu kuliah, 1 minggu PPL. Iya, ada masa juga kita 1 minggu ke kampus, kemudian 2 minggu PPL. Jadi sifatnya in on gitu, enggak yang kita kuliah dulu full baru PPL, enggak seperti itu. Oh, kalau di kampusku itu, tapi yang gelombang 1 ya, mungkin ini juga disebut in on, tapi kakak kelas ya, kakak kelasku itu kuliahnya in on juga, kuliah dan PPL-nya itu in on juga, tapi mereka in on-nya bukan 1 minggu, tapi misal 3 hari kuliah, 2 hari PPL atau 2 hari kuliah, 3 hari PPL seperti itu. Berarti dalam 1 minggu itu ya? Iya, 1 minggu ada PPL dan ada kuliah. Nah, untuk PPG Prajabatan gelombang kedua, sistem PPL-nya itu di kampusku, PPL-nya itu adalah blocking, di mana mahasiswa itu akan menyelesaikan perkuliahan selama 1 semester, namun perkuliahannya itu dipadatkan, jadi seharusnya diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan, tapi kita harus menyelesaikan perkuliahan tersebut selama 2 bulan kurang lebih. Setelah itu, setelah selesai 1 semester, maka kita langsung terjun untuk melaksanakan PPL. Oh, berarti kesimpulannya itu kalian kuliah dulu sampai selesai, baru setelah itu diterapkan di sekolah seperti itu. Oh, oke. Jadi kemungkinan besar di gelombang 3 ya mirip-mirip dengan kita ya, atau mungkin itu kebijakan dari setiap LPTK, kita kurang tahu juga. Kemudian untuk PPL aku ingin bertanya ini deh, apakah bisa memilih tempat PPL atau bisa request sekolah mana? Karena kalau di aku pribadi, aku juga pernah share ya di video sebelumnya, kita tuh tidak bisa memilih tempat PPL kita. Kalau di prodi aku, prodi bahasa Inggris waktu itu, sebenarnya kita prodinya sama ya, makanya kita lihat perbedaannya. Kalau di kampusku itu tidak bisa ya untuk memilih sekolah mana yang akan kita jadikan tempat untuk melaksanakan PPL, itu tidak bisa, tapi tetap menggunakan pertimbangan, awalnya tetap menggunakan pertimbangan domisili. Tapi itu hanya berlaku untuk beberapa prodi saja. Untuk prodi bahasa Inggris itu tidak ya. Jadi pelaksanaan PPL itu dilaksanakan di sekolah mitra. Betul, karena waktu itu aku pernah bahas sih ini. Katanya ada isu gitu ya, bahwa kalau untuk bahasa Inggris itu ketersediaan guru pensiun yang ada di sekolah itu kurang atau lebih banyak mahasiswa PPG Prajabatannya. Cuman untuk gimana kedepannya ya menjadi kebijakan dari pusat ya. Yang penting selama kita mengikuti PPG Prajabatan ini, kita melakukan PPL di sekolah mitra dari kampus tempat kita belajar seperti itu. Nah, ini ada juga temanku dari gelombang kedua PPG Prajabatan Bahasa Inggris di kampus lain. Dia itu juga PPL-nya berdasarkan domisili, tapi juga ada domisili tertentu yang dia tidak mendapatkan PPL di domisilinya. Tapi di LPTK-nya itu bisa mengajukan pindah. Jadi misal mahasiswanya itu mendapatkan PPL di Sidoarjo misalnya, dia ingin mengajukan pindah ke Surabaya, itu bisa dilakukan selagi ada kuota. Oke, menarik.
Oke, jadi itu ya pembahasan terkait PPL. Jadi untuk gelombang 3 nanti ya kurang lebih sama lah dengan kita di gelombang 1 dan gelombang 2. Tapi gelombang 3 ini akan ada sistem yang lebih baik gitu ya. Karena gelombang 3 itu kan sudah melalui tahap evaluasi dari adanya gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian yang terakhir yang ingin aku bahas ya, karena ini juga nggak kalah penting buat teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah nanti di akhir kita akan membuat tesis atau kita akan membuat skripsi gitu ya. Jadi tidak ada teman-teman. Untuk ujian akhirnya itu kita tidak ada skripsi, hanya saja di salah satu tugas PPL itu kita nanti akan membuat PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, kita itu membuat PTK kalau aku itu ketika semester 2, ketika kita PPL 2 itu kita sembari melakukan penelitian tindakan kelas yang nantinya akan kita susun dalam bentuk artikel dan kalau bisa diterbitkan di jurnal seperti itu ya. Aku kurang tahu kalau di gelombang 2 kayak gimana, kan pernah mendengar gitu ya. Katanya di gelombang 2 itu ketika semester 1 itu sudah ada proposal PTK. Jadi ketika semester 1 dia itu sudah mulai mempersiapkan untuk PTK yang akan dia teliti gitu ya. Ketika semester 2 dia tinggal eksekusinya aja. Sedangkan kalau di gelombang 1 itu nggak ada. Jadi kita benar-benar mulai PTK itu di semester 2. Nah, apa itu benar atau gimana? Nah, untuk aku di PPG Prajabatan Gelombang 2 ini aku juga nggak ada ya mata kuliah proposal PTK itu tidak ada, tapi dosen selalu mengingatkan untuk dipersiapkan tentang penyusunan PTK-nya agar nanti di akhir bisa maksimal. Oke, memang nggak ada ya sebenarnya untuk mata kuliah proposal PTK, atau mungkin di teman-teman ada. Jadi kayak kalian boleh sharing ya, misalkan kalian dari gelombang 1 atau gelombang 2 yang tidak terbahas sama kita, atau mungkin ada perbedaan karena beda LPTK atau beda prodi, misal kalian boleh kita saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya pembahasan kali ini, sharing kali ini. Semoga kita bisa sharing lagi lain kali. Aku mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Eni. Terima kasih juga sudah diundang. Jangan lupa mampir ke channelku ya, Enis Indah. Oke teman-teman, jadi mampir ke sebelah ya. Semangat juga buat teman-teman yang gelombang 1, gelombang 2, bahkan yang mau mendaftar gelombang 3. Semoga kita semua dimudahkan dalam melaksanakan niat mulia ini. Amin. Oke, that's all. See you next video.